Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlan Jailani dari SDN 2 Gintung Lor, Kecamatan Susukan. Kali ini akan memaparkan konsep pembelajaran digital sebagai tugas diklat digitalisasi pembelajaran angkatan 1. Pembelajaran digital. Dunia digital telah mengubah keadaan pendidikan secara drastis. Saat ini, teknologi secara bertahap digunakan untuk menyampaikan pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan dengan cara yang baru dan inovatif, sehingga proses KBM jadi lebih menarik dan menyenangkan. Pada konsep pembelajaran digital adalah suatu metode pembelajaran yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai media utama dalam proses pembelajaran mengajar. Metode ini memungkinkan siswa untuk belajar secara mandiri dan fleksibel, sehingga dapat diakses dari mana saja dan kapan saja. Kali ini, saya akan menjelaskan contoh digitalisasi pendidikan untuk kemudahan sekolah. Yang pertama, e-learning. Contoh digitalisasi pendidikan yang paling dasar. Ujian online bisa menghemat biaya dan waktu. Perpustakaan digital yang bisa diakses dengan akun sekolah. Sistem administrasi, contoh digitalisasi pendidikan idaman siswa dan wali murid. Yang terakhir, layanan multimedia conference yang terintegrasi dengan situs sekolah. Dalam pembelajaran digital, pastikan ada kelebihan pembelajaran. Kelebihan pembelajaran digital memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan metode pembelajaran konvensional. Pertama, metode ini memungkinkan pembelajar untuk belajar secara mandiri dan fleksibel, sehingga mereka dapat belajar sesuai dengan kecepatan dan gaya belajar masing-masing. Kedua, pembelajaran digital memungkinkan pembelajar untuk mengakses sumber belajar dari mana saja dan kapan saja, tetap terikat oleh waktu dan tempat. Pada saat ini, dalam pembelajaran digital mempunyai tantangan. Meskipun memiliki banyak kelebihan, pembelajaran digital juga memiliki beberapa tantangan yang perlu diatasi. Pertama, tidak semua pembelajar memiliki akses atau kemampuan untuk menggunakan teknologi informasi. Kedua, pembelajaran digital juga memerlukan keterampilan khusus dari pengajar dalam mengelola dan mengembangkan konten pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik pembelajar. Selain itu, guru juga perlu mengembangkan keterampilan dalam mengelola interaksi dan kolaborasi secara online. Di sini guru perlu mempunyai kemampuan untuk mengadaptasikan dengan teknologi supaya siswa dapat mengerti dan bisa menggunakan akses internet yang menggunakan pembelajaran secara digital. Aplikasi kelas online. Aplikasi kelas online adalah sebuah platform yang menggunakan seorang pengajar dan muridnya untuk berinteraksi dalam lingkungan virtual. Dalam aplikasi ini, murid dapat mengakses materi pelajaran, tugas, ujian, dan diskusi dengan mudah dan nyaman. Beberapa aplikasi yang bisa digunakan di antaranya Google for Education, Rumah Belajar, Office 365, Kuiper, Genius, dan lain-lain. Untuk bertatap muka secara online, biasanya menggunakan aplikasi Zoom, Google Meet, Skype, Google Hangout, dan lain-lain. Kali ini, saya akan menjelaskan tentang aplikasi penyimpan dokumen, bahwa penyimpanan dokumen bisa digunakan melalui platform yang terintegrasi di internet tanpa menyimpannya di satu perangkat. Layanan penyimpanan berbasis cloud gratis yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan dan mengakses file secara online. Sebagai contoh, yang perlu kita perhatikan untuk mendapatkan menggunakan aplikasi Google Drive, di antaranya
Anda memiliki akun Gmail dan akses Google Drive dengan cara login email. Mudah-mudahan ini dapat membantu kita dalam menyimpan data dan supaya tidak mengalami kehilangan di kemudian hari. Adanya perbedaan pembelajaran digital dengan kelas luring. Beberapa di sini ditampilkan dengan beberapa kolom. Yang pertama, tinjauan perbedaan pembelajaran digital dan kelas luring. Tapi pokok-pokoknya di sini dalam perbedaannya penggunaan teknologi. Kalau di digital kita pasti mempunyai perangkat untuk digunakan sebagai pembelajaran. Kelas luring itu biasanya tidak memungkinkan juga tidak bisa menggunakan teknologi, tapi secara langsung saja di dalam kelas. Variasi sistem belajar. Dalam pembelajaran digital, variasi sistem belajar terbatas karena tidak bertemu langsung. Nah, artinya tidak terbatas ini tidak kapan saja bisa diakses. Kelas luring, variasi sistem belajar banyak karena antara guru dan siswa bertemu secara langsung. Yang ketiga, lokasi dan jam belajar. Lokasinya bagaimana? Lokasi pembelajaran daring bisa di mana saja. Kalau lokasi pembelajaran luring ya pasti ditentukan. Siswa bersosialisasi. Kalau dalam pembelajaran digital, siswa tidak bertemu langsung, tapi di mana saja dia menggunakan perangkat untuk bertemu secara Zoom atau Gmeet. Kelas luring ya pasti bertemu dalam satu kelas. Itu saja sih untuk perbedaan pembelajaran digital dan kelas luring. Dari pemaparan yang tadi dapat diambil kesimpulan bahwa pembelajaran digital bisa menghemat biaya dan waktu, lebih praktis dan fleksibel, pendekatan yang lebih sesuai, pengalaman belajar yang menyenangkan, lebih personal, mudah didokumentasikan, ramah lingkungan, karena bisa mengurangi penggunaan kertas. Mungkin ini salah satu kita bisa menggunakan digitalisasi dalam pembelajaran di era seperti sekarang ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sekarang saya undur diri atas nama Erlan Jenani dari SDN 2 Gintung Lor telah menyelesaikan tugas diklat digitalisasi pembelajaran angkatan 1.